Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore Indonesia. Teman hukum, bertemu dengan saya Ci Sophie. Dan yang pasti kita ada di channel Hukum DZ Finsa Official. Bang Dendi Zuhair Finsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget kayaknya. Iya dong, merah-merah. Aku hitam, Bang. Bajuku juga hitam. Sama dong kita. Teman hukum, seperti biasa, saatnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman hukum yang sudah bertanya di kolom komentar dan juga email ke alamat emailnya DZ Finsa apa, Bang? Alamat emailnya dzfinsa@gmail.com. Dan sekarang kita akan membaca komentar dulu dari teman hukum ya. Ini dari Aira Husna, alhamdulillah berkah. Terus juga dari Mustaqim. Lanjut lagi, Mustaqim Dahlan ini. Langsung saja kita baca pertanyaan dari kamu. Barakallah, bahas hukum fidusia dong Bang Dendi. Kalau mobil digadai, terus digadai lagi sama yang terima gadaian, ini masuk ke pidana atau tidak? Iya, sangat masuk ke pidana. Jadi barang mobil yang digadai itu adalah tidak boleh digadaikan lagi. Mobil yang sudah digadaikan, misalnya si A menggadaikan mobil kepada si B, maka si B hanya boleh menggunakan saja, tapi tidak boleh dia menggadaikan kembali. Kalau dia menggadaikan kembali ke si C misalnya, maka dia ada dugaan melakukan penggelapan dan penipuan ya, bisa ancaman pasalnya yaitu 372, 378 Kitab Undang Hukum Pidana. Oh gitu. Tapi kadang kan gini ya, kalau kita berteman nih kadang-kadang kan gini. Secara misalnya kadang kan saya sama Bang Dendi dia mungkin kita kan deket banget nih ceritanya. Terus deket banget. Ya iyalah, deket setiap hari serumah. Jadi gini, kadang-kadang ada saat ini let's say sahabat gitu kan ya. Terus nih gue lagi masalahnya buat bayar mobil gitu kan, buat bayar motor nih karena mungkin ada lagi kehilangan susah. pendapatan gitu, lagi susah gitu. Lo terusin deh gitu kan. Ya udah pakai nama gua gitu. Dan lalahnya ketika orang yang nerusin tiba-tiba juga punya masalah yang sama. Nggak punya duit juga buat bayar, digadain lagi. Ini kan asasnya temen ke temen nih awalnya. Ini gimana? Nggak boleh. Jadi gini, pertama secara fidusia barang yang sudah digadaikan itu, apalagi misalnya sama leasing ya, yang mereka sudah punya misalnya sudah terdaftar kepada kantor fidusia tersebut, maka sangat tidak boleh mengalihkan karena dia nggak bisa bayar, dia mengalihkan over kreditnya gitu ke temennya dan barangnya lo pakai deh gitu misalnya. Itu nggak boleh karena itu antara yang menggadaikan dan yang menerima gadai dua-duanya bisa kena undang-undang fidusia itu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, nggak ngerti caranya teman hukum ya. Jadi nggak hanya di kasusnya kendaraan aja, di rumah pun juga gitu ya? Bisa ya, iya. Jadi intinya bahwa kalau misalnya leasing nih yang biasanya kalau tidak mau bayar tadi ya, jadi undang-undang fidusianya ancaman hukumannya juga ancaman pidana, tidak hanya yang digadaikan tapi yang menggadaikan. Kalau yang perkara tadi yang si Mustaqim Dahlan tadi adalah dia menggadaikan ke orang, saya nggak tahu ini mungkin penggadaiannya ke siapa gitu ya, tapi misalnya si B, orang tersebut menggadaikan kembali juga nggak boleh gitu. Pasalnya walaupun nggak kena undang-undang fidusia, tapi kena dengan pasal 372, 378 dugaan penggelapan dan penipuan gitu. Oke. Intinya sih ya ini masuk ranah pidana gitu ya, Mustaqim Dahlan ya. Ya, Abang, mungkin ini sebelum kita closing untuk di segmen ini, ada nggak yang mau disampaikan sama Abang nih? Soal teman-teman hukum mungkin yang sekarang ini lagi mempunyai masalah mengenai pembayaran hutang piutang nih, Bang. Ya, kalau misalnya ada masalah bayar hutang piutang, jawaban pertama soal hutang piutang itu gimana cara penyelesaiannya? Bayar hutangnya. Orang juga tahu. Kalau misalnya yang kedua, tidak. Misalnya kalau dia bayar hutangnya ini, maka dibicarakan sama yang memberikan hutang, gitu kan? Dibicarakan, minta tempo, minta waktu,
disesuaikan dengan kemampuan mereka. Begitu. Jadi misalnya minta waktu yang harusnya tadi membayar di tanggal 20, minta waktu membayar tanggal 30 misalnya. Tapi jangan berulang-ulang. Maksudnya ditunda sekarang, oke, sudah setuju yang memberikan hutang, yang berhutang ternyata tidak lagi. Nah, kalau keseringan, rangkaian kebohongan itu juga bisa menjadi ancaman dugaan pidana akhirnya. Oh, oke. Baik. Ini sudah dijabarkan dengan jelas ya. Ini jawaban pertanyaan dari Abang Mustaqim Dahlan. Dan juga buat teman hukum, kalau mau bertanya seperti biasa boleh saja langsung di kolom komentar ini. Terakhir Bang, yang mau disampaikan sama teman hukum deh. Pantun apa gitu seperti biasa. Saya sampaikan kepada teman hukum, terutama yang muslim, karena kita konten hari ini menjelang Jumatan, kita sholat Jumat bagi yang laki-laki wajib. Iya. Jangan lupa. Karena ada suara-suara kaji nih. Iya, udah bener. Mau Jumatan masalahnya. Dan jangan lupa, lo tuh kalau ke masjid atau musola ataupun langgar, bawa hand sanitizer. Ya, bawa hand sanitizer, sejadah sendiri. Ya. Nanti setelah selesai sejadahnya dicuci, dibawa pulang kembali ke rumah. Bawa pulang dan dicuci gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Bang Dani waktunya. Baik. Dan jangan lupa juga buat teman hukum untuk terus saja mengikuti ya konten kita di channel Dajjal Bincang Official. Kalau mau bertanya langsung di kolom komentar dan juga bisa lewat email ke dzpinsalo@gmail.com. Baik teman hukum, terima kasih pertemuan kita hari ini. Bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa komen, like, terus subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Ada rubrik lain selain tanya jawab hukum di DZ Pinsa Official, yaitu rubrik entertainment, di mana kita ada sidang-sidang, ada perjalanan kita mengurus cara hukum, negosiasi, mediasi, konsultasi dan lain-lain. Tekan loncengnya, kita capcus. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.